halaman 11. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ghulamu la tukhalid an-nas bil amyi ma'al jahli ma'al ghaflati wan naumi. Jangan bergaul dengan semua orang, siapa saja, dengan buta mata, dengan buta, dengan kebodohan dan kelalaian dan tidur. Artinya ketika kita bergaul dengan siapapun harus selalu waspada. Buka mata, buka telinga, buka pikiran. Anda boleh memanfaatkan mereka, tapi jangan siapapun mereka memanfaatkan Anda. Paham? Ya. Artinya kita dalam pergaulan itu harus punya kepribadian yang jelas, punya personalitas, punya keyakinan, punya ideologi. Jangan buta begitu tuh. Ya, terlalu percaya. Khalidhum bil basirati. Silakan bergaul dengan mereka tapi dengan sadar diri. Wal ilm, dan perlu kecerdasan juga. Wal yaqdah, dan perlu kesadaran, sadar. Fa idza ra'aitahu minhum ma tahmaduhu fattabi'u. Kalau ada sesuatu yang kamu lihat dari mereka, apa saja yang terpuji silakan ikuti, yang bagus silakan Anda tiru. Wa idza ra'aita minhum ma yasu'uka, kalau engkau melihat mereka ada sesuatu yang mereka lakukan yang merugikan kamu, fajtanibuhu, hindarkanlah. Udah, berpisah saja, goodbye forever. Iya, forever, selamanya udah. Jangan gaul dengan mereka itu. Waruddahum, dan kembalikan mereka anhu. Ya, tolak aja dah gitu. Kalau yang negatif nggak usah di ini. Kalau positif silakan Anda ikuti. Kalau negatif nggak usah. Jangan sampai istilahnya kalablenak. Apa tuh kalablenak tuh? Apa bahasa Indonesia kalablenak? Kalablenak. Susah menolaknya gitu kalablenak itu. Nggak bisa. Ya kurang nyaman gitu. Nggak usah. Kurang enak. Kalablenak kurang enak. Antum fi ghaflatin kulliyatin anil haqqi subhanahu wa ta'ala. Anda dalam kelalaian total, tidak sadarkan diri, lupa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Alaikum bil yaqdah, makanya perlu sadar. Alaikum bilizumil masajid, perlu sering mendatangi masjid. Wa kathratis salat ala nabi, dan memperbanyak baca salawat kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Fa inna qal law nazala minas samai narun, kalau andaikan dari langit turun api, lama naja minha, tidak akan ada yang bisa selamat illa ahlul masajid, kecuali orang yang ahlul masjid. Jadi untuk membangun mawas diri, hati-hati ya, sering datang ke masjid lah. Iya, aja jangan sama sekali nggak pernah masuk masjid. Mesti banyak selawat, banyak wiridan juga penting. Tapi itu bukan tujuan.
wiridan. Bukan tujuan, itu bukan. Itu hanya latihan, exercise untuk memperkokoh kepribadian kita, untuk memperjelas identitas kita. Bagaimanapun juga, ya dong. Begini, sering ke masjid, sering sholat, baca sholawat, sering silaturahmi, itu Pak, untuk mengingatkan diri kita, karena kita selalu lalai, bagaimanapun juga. Kita setiap saat selalu lalai, lupa. Dan itu makanya mengingatkannya juga harus sering, berulang-ulang terus. Gitu. Kita diingatkan sehari 5 kali untuk laporan sama Allah. Laporan sama Allah, ngadep lagi, apel lagi. Sebentar aja apel 2 kali kok. Orang Islam apelnya sehari 5 kali. Ternyata masih belum sadar juga kok. Apalagi kalau seminggu sekali. Ya, pindo. Seminggu sekali. Jadi artinya kalau kita sudah sadar kita sering lupa, berarti harus sering diingatkan. Kalau kita lupanya kadang-kadang, ya bisa sih boleh saja. Mengingatkannya pun kadang, jatuh kita kan selalu lalai. Kita kan selalu lalai. Baru saja 5 menit yang lalu, udah lupa lagi. Idza tawanaitum fi salati in qata'at salatukum bil haqqi azza wa jalla. Idza tawanaitum, apabila Anda melambat-lambat, ya, ngende-ngende, lelet fi salati, dalam melakukan salat, in qata'at silatukum bil haqqi, berarti putus komunikasi dengan Tuhanmu itu. Pernah telepon dengan teman di luar negeri enggak? Roaming. Lambat jawabannya, halo, lama banget sih. Kita enggak nyaman kok. Kita kalau berkomunikasi, bufferingnya kelamaan tuh, banting banget HP ini. Kalau doamu ingin cepat dikabul, maka kamu kalau dipanggil dia cepat, ya, nyahutnya cepat. Apabila ada panggilan, cepat disahuti. Allahu Akbar, cepat gitu. Allah juga akan kebalikannya, begitu Allahumma langsung. Sedangkan kamunya sendiri jam 12 adzan, Allahu Akbar. Selesai adzan, Allahumma sholli ala Muhammad, sampai jam 3 belum salat. Kamu manggil anak san, 2 jam kemudian nun, baru nun. Ditampak beli 2 jam kemudian baru dia menyahuti, ada apa katanya. Kemana aja lo? Lagi repot, itulah. Iya. Walihada qala Nabi alaihi salam alaihi sallallahu apa ini? Walihada qala Nabi sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam aqrabu ma yakunul abdu min rabbih idza kana sajidan. Posisi yang paling terdekat seorang hamba dengan Allah adalah pada saat dia sedang bersujud. Ya, ketika sedang bersujud itulah posisi seorang hamba dekat dengan Allah. Ya. Dalam keadaan bersujud. Waihaka, apa maknanya waihaka tuh?
celaka, kunyuk, semprul. Kalau di sini koplok. Ya, kam tata'awwal. Betapa kamu selalu mentakwil-takwilkan. Wa tatarakhas, dan selalu mencari-cari dispensasi. Ya, masih berupaya untuk membelok-belokkan pengertian-pengertian. Selalu mencari-cari peluang-peluang, kemudahan-kemudahan. Dispensasi. Itu. Titik. Al-muta'awwilu ghadilun. Orang yang mentakwil-takwil itu penipu. Laitana idza raqibna al-azimata. Betapa ketika kita punya tekad bulat. Raqibna al-azimata, menunggangi tekad bulat. Artinya sedang punya tekad bulat, keinginan yang kokoh. Wa ta'allaqna bil ijma', dan kita berpegang pada kesepakatan. Ya. Wa akhlasna fi a'malina, dan kita dengan mengikhlaskan diri ketika kita melakukan amal, ketika kita sedang beramal. Takhallasna minal haqqi azza wa jalla, baru kita membangun hubungan yang murni dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Kita bisa selamat dari hukuman Allah subhanahu wa ta'ala. Fa kaifa idza ta'awwalna wa tarakhasna, bagaimana kalau kita membaca teks-teks agama itu selalu dipola dengan takwil supaya cocok karo wadu kesira. Ini begini, ini saya juga ingin pernah sampaikan. Dalam membaca Al-Quran, dalam fikih, dalam hukum ini terjadi berbagai macam pendapat. Satu, pendapatnya begini, kedua begini. Maksudnya bukan lalu mencari mana yang paling mudah, mana yang paling sesuai dengan keinginan kita. Carilah di antara perbedaan itu mana argumentasi yang paling kokoh, itu maksudnya. Baca Quran juga sama, qiraatus sab'ah bisa dibaca begini, baca begini, bisa dibaca begini. Iya, menurut kamu yang paling bagus mana? Itu yang kita cari. Bukan berarti boleh semua bisa dibaca berulang. Nanti baca Qurannya nanti dengan qiraat ini, nanti baca Quran. Ini kan banyak orang baca Quran kan seperti dibaca semua. Qiraat ini baca gitu. Nanti kufuwan ahad, kuf'an ahad. Kufuwan ahad, kuf'an ahad, kufuwan. Yang paling bagus mana? Itu yang kamu baca itu maksudnya. Kufuwan, kuf'an ahad. Ya, ketika memilih mana yang terbaik, ya kita harus punya landasan dasar keilmuannya. Kalau enggak dari mana tahunya? Kalau enggak tahu nanya sama yang berilmu dong. Pak Kiai, mana yang paling bagus gitu. Bukan berarti Maliki bisa, Maliki Yaumiddin atau Maliki dua-duanya bisa, iya, tapi yang paling bagus mana? Masa sama? Mana ada dua hal yang sama? Ada nggak di sini orang yang mukanya sama? Salam dunia ada nggak? Nggak ada. Itu maksud saya seperti itu. Mana yang paling bagus ya silakan Anda menurut keyakinan Anda yang mana. Tapi bukan dengan selera, dengan keilmuan juga bisa menilai mana yang terbaik. Gitu.
Iya. Ya, seperti itu kira-kira, jangan salah paham. Iya. Fa kaifa idza ta'awwalna wa tarakhasna al-'azimata dhahabat wa dhahaba ahluha. Dan itu sudah lalu dan mereka yang itu juga sudah enggak ada. Ya, itu takwil dulu takwil iya begitu takwil terus sudah enggak ada. Terus hadza zamanur rukhas. Sekarang ini lagi zamannya rukhsah. Kalau memilih pendapat pilih yang paling ringan gitu. Kalau pegang Quran butuh atau enggak, bisa butuh bisa enggak, ya enggak aja deh gitu. Kulit atau enggak, bisa kulit bisa enggak, ya udah kalau itu enggak kulit aja lah. Kepiting haram tak halal, ya halal aja lah. Cari yang enak aja. Ya kalau makan bukan masalah proteinnya, enak lah barangnya. Jarang orang ketika bersantap apa saja, ketika sedang makan apa saja, saya nggak yakin orang makan mikirin protein kok. Iya paling enak dan tidak enak gitu. Sekalipun dokter ahli gizi juga tidak akan berpikir ke situ kok waktu makan. Yang penting enak atau tidak enak. Ya kalau kita waktu makan mikirin protein, vitamin, gizi yang nggak enak makanya. Ya malah jadi nggak enak makan jadinya. Ini zamannya lagi zaman rukhsah, la zamanul azaim. Ya, udah, ya semangatnya sudah kurang. Carinya yang ringan-ringan aja. Hadza zamanur riya. Sekarang lagi zamannya pencitraan. Semua pencitraan. Bukan pamer, pencitraan. Ya bakal pamer bahasa zaman dulu pamer tuh. Zaman sekarang arya bimakna pencitraan. Iya, non. Iya, saya nyumbang masjid. Sengaja diserahkannya pada hari Jumat sebelum khotib naik mimbar sambil bawa wartawan 10. Ya, pencitraan supaya kita dibilang hebat, supaya kita dibilang punya kepedulian terhadap masyarakat, supaya dilihat kita membela rakyat, gitu. Supaya terpilih lagi. Ya ujung-ujungnya itulah namanya pencitraan. Menjelang akhir jabatan itu, bekerja keras, pencitraan tuh, muter siapa hari itu. Tinggal setahun lagi berakhir jabatannya, nah itu karena dia punya maksud mencalonkan lagi, muter tuh, masyarakat, musola dibagiin semua, yatim piatu semuanya, ya itu, petak cilik, petak gede. Petak cilik, petak gede. Itulah. Saya kira seperti itulah. Zaman riya, wan nifaq, hipokrisi semuanya itu. Pura-pura kemunafikan. Kalau perlu naik haji, ya pakai topi haji. Ya. Kalau perlu bawa tasbih sekalian. Kewer-kewer. Sehari-hari bawa tasbih, ternyata enggak pernah sholat. Iya. Wa akhdul amwal bighairi haqqin, korupsi. Wa akhdul amwal bighairi haqqin, korupsi. Pencitraan, ya kan? Korupsi, kemunafikan, keculasan. Para pecundang itu, carmuk,
penjilat-penjilat ini Syekh Abdul Qadir Al-Jilani bercerita seperti ini, seperti sekarang. Berarti zaman dulu juga ya seperti sekarang juga sama. Yang kamu agung-agungkan tuh, yang kamu jadikan contoh-contoh keteladanan, sampling ke akhlak mulia. Ini bicara dulu kajiannya. Paham enggak? Jadi ya ini kadang-kadang kita punya seperti psikopat juga pikir-pikir mah. Seperti tidak sah atau tidak hebat lah kalau kita itu mereverse kemuliaan itu harus dengan Zubair bin Awam, Khalid bin Walid kesana ya. Di depan kita kemuliaan ada kok. Kenapa jauh-jauh Khalid bin Walid? Kita juga punya Jenderal Sudirman kok. Kejujuran, nggak usah cerita Malik bin Marwan seperti ini, seperti Umar bin Aziz. Kok jauh banget kejujuran. Kita juga punya Pak Hugeng, Kapolri, nggak punya rumah. Iya, sehari-hari ngamen di ngamen. Iya, Hugeng. Ya itu kan persoalannya. Kamu yang penyakit barenganmu. Tapi dia kan kafir, nanti kan neraka. Apa hubungannya? Dia orang baik kok, jujur kok. Anda jangan pejam mata dong. Ya, jangan dikait-kaitkan dengan surga dan neraka. Kamu juga belum tentu masuk surga kok. Apa kamu yakin masuk surga? Anak gue surganya siapa? Surganya siapa dikiranya? Itu tahu perampok bertobat menjadi wali seperti Zulun Al-Masri. Drama juga banyak rampok bertobat kok. Robila Adawiyah itu perempuan pelacur, iya, kolgel bertobat menjadi wali. Ini drama juga ke terlembuk sing tobat gitu. Ada. Paham? Ya, saya begini. Ada hal yang perlu disetel lagi nih. Iya, dalam berpikir nih. Jadi kita orang Indonesia lebih berbangga dengan Sayyidina Umar daripada Jenderal Sudirman. Kejujuran seorang sahabat. Di depan mata kita Man Kadim itu pembantu nenek saya sedang mengisi bak ngangsu dari sungai karena musim kemarau, sedang ngangsu air, dipanggil sama kakek nenek saya, Nadim, kalau baduk dingin nikah, baduk itu makan maksudnya. Setelah makan dia kembali ke bak lagi, diukur masih kurang sekilan. Apa katanya? Harus penuh supaya nasi yang saya makan menjadi halal. Di depan kita kok kemuliaan ada, kok jauh-jauh banget sih. Iya, jadi orang Islam ini jadi bukan seperti pahlawan-pahlawan itu seperti miliknya. Bangga dengan Sayyidina Umar, bangga dengan Umar bin Aziz, bangga dengan ini gitu kan gitu. Iya kan? Tapi dengan Bung Karno nggak bangga, dengan Pak Harto nggak bangga, dengan nggak bangga. Nanti suatu ketika, kalau sudah lama, sudah 300 tahun yang akan datang nanti, anak cucu kamu akan menyanjung Pak Harto, Soekarno, Gus Dur. Semakin lama itu menjadi yang buruknya hilang, tinggal yang bagusnya aja. Percaya enggak? Ya iya gitu sih. Ya karena kamunya menyaksikan hidupnya, ya
pernah dengar kesalahannya, ya iya kan. Jadi mereka juga, kemuliaan mereka juga bisa terjadi karena waktu juga sesungguhnya. Paham? Ya iya. Ya sekarang saya juga sama, masih banyak yang jelek-jelekin saya, yang masih menghina saya sekarang. Nanti kalau sudah mati, nanti kan hilang itu semuanya tuh. Karena kalau mebel boleh. Tapi kelewat terus mati sih. Terus mati sih, ya. Seperti itulah kira-kira. Saya kira itulah waktu ikut bermain di sini. Ya, untuk menilai sesuatu. Seperti itulah kira-kira bahwa Syekh Abdul Qadir Jailani melihat pada zamannya itu akhdul amwal bi ghairi haqqin, mencuri uang rakyat. Ya ria-ria, ya pencitraan, menjilat raja, bikin syair-syair menyanjung-nyanjung raja supaya dapat hadiah dari raja, mendukung sini supaya dapat jabatan. Begitu semua dari dulu juga begitu kok, sama. Kelakuan manusia itu sama dari dulu sampai sekarang. Bedanya apa? Ya beda modus saja kok. Sama. Iya, sama. Ya manusia adalah manusia dari dulu, sekarang tetap manusia, berpotensi untuk berbuat baik dan berpotensi untuk berbuat jahat. Makanya supaya jangan berbuat jahat, ya kamu harus selalu lakukan exercise. Ada pelatihan-pelatihan. Itu. Qad katsura man yusalli wa yasum wa yahujj wa yuzakki. Banyak orang yang sembahyang, wa yasum, dan banyak orang yang puasa. Butuh ramainya bulan puasa. Oh, jual pepesan menjelang maghrib itu sampai padat jalan. Wa yahujj, sampai ngantri naik haji 15 tahun baru berangkat. Iya. Ini kitab ditulis abad ke-6 ini, abad ke-6. Nih ditulis, dipublikasikannya. Sekarang sudah 1400. Jadi sudah 800 tahun yang lalu, seperti omongan sekarang. Orang sholat nggak kurang banyak orang sholat, orang puasa juga banyak orang puasa. Naik haji, ngantri orang naik haji. Iya. Wa yuzaki, zakat juga bagi-bagi sampai terinjak-injak pada mati. Ya, seperti itu. Wa yaf'alu af'alal khair, dan bagi-bagi santunan anak yatim. Ya. Berlomba-lomba memperbaiki rumah-rumah orang jompo. Iya. Semuanya itu apa? Lil khalqi, untuk sesama manusia. La lil khaliq, bukan untuk Allah sang pencipta. Dari dulu. Sekarang sama enggak? Ya, udah. Alhamdulillah kalau paham. Seperti itu. Ini tajam ya, tulisan tajam. Jadi apa yang dikeluhkan oleh beliau, oleh Syekh Abdul Qadir Jailani, situasi pada waktu itu sama seperti yang kita hadapi sekarang ini. Ya itu juga. Ya kuniku satuan emang. Ya congore kuniku aja. Ya. Faqad sara mu'damu hadzal alam. Ya. Khalqan fi khalqin bila khaliqin. Dunia sekarang ya, hanya merupakan ya, manusia berbuat
apa saja untuk sesama manusia. Ya, bila khaliqin, tanpa sang pencipta. Semuanya ya telah meninggalkan Allah juga. Kullukum mautal qulub. Titik. Kamu semuanya bangkai-bangkai hati. Hatimu sudah menjadi bangkai semuanya. Hatimu sudah menjadi mayat semuanya. Ahya'un nufus, nafsu yang hidup. Hatinya udah mati semuanya. Wal ahwiyah, dan hawa nafsu. Talibuna dunia, semuanya hiruk pikuk sama, cari siteng semuanya. Jakarta, Surabaya, Jakarta itu mobil, bus, truk, kereta, mondar-mandir Surabaya. Cari apa? Cari sesuap nasi. Cari isi perut semuanya. Siteng. Isi beteng. Sampai yang ceramahnya juga sama, siteng juga. Iya, orang yang setiap hari berceramah juga intinya masih siteng, apalagi aktivis politik kan. Kalau itu sitong. Isi? Itu semuanya. Sama, seperti sekarang juga ya, sama. Cari duit semua, cari dunia semua. Mencari harta semua. Titik. Hayatul qalbi, cara untuk menghidupkan kembali hati kita, yaitu bil khuruji minal khalqi. Kita keluar dari makhluk ini, dari manusia ini. Ya, kita mengasingkan diri, keluar aja deh. Amit pamitan. Selamat tinggal deh. Wal qiyam ma'al haqqi azza wa jalla, kita bangkit, kita kembali kepada Allah, tinggalkan manusia sudah. Yuk kita kembali kepada Allah semuanya. Min haitsul ma'na. Ya, dari sisi ideologinya, maknanya. Artinya bukan berarti kitanya meninggalkan fisik ya, tetapi cita-cita kita, ya kan, tujuan kita semuanya adalah lillahi, fillahi, wa billahi semuanya. Dari Allah untuk Allah. Jadi benar mana? Dari Allah untuk Allah atau dari rakyat untuk rakyat? Kalau dari rakyat untuk rakyat masih mungkin dikorupsi. Tapi kalau dari Allah untuk Allah tidak mungkin dikorupsi. Yuk kita pakai simbolnya bukan dari rakyat untuk rakyat, dari Allah untuk Allah. Siap nggak memasyarakatkan istilah ini? Dari Allah untuk Allah. Kita dibenarkan karena kita Pancasila itu ketuhanan yang Maha Esa. Dan Pancasila itu kado, hadiah dari umat Islam untuk bangsa Indonesia. Ya, dari Allah untuk Allah. Sip. Usul Pak, jangan dari untuk rakyat, masih bisa dikorupsi. Jadi gimana? Dari Allah untuk Allah. Ya nantinya mah prakteknya sama, bangsa ini menjadi makmur, itu aja kok. Dan pembangunannya utuh, nggak banyak yang nyunat, kan begitu persoalannya. Mereka nyunat Gusti Allah. Nun, ya, dan iya. Lianna surata la'tibara biha fi hadzal maqam. Karena namanya formalitas itu nggak ada artinya dalam kajian kita sekarang ini. Bukan formalitas, bukan surah, bukan bentuk lahir, bukan gambar. Yang penting adalah
isinya, ya, substansinya. Titik, nggak usah koma, titik aja. Hayatul qalbi bimtithali amril haqqi azza wa jalla. Untuk menghidupkan hati, yaitu dengan melaksanakan segala perintah Allah. Wal intiha an nahihi, dan kita menghindar dari segala larangannya. Wasabr ma'ahu ala balayahu, dan kita bersabar menghadapi kesulitan-kesulitan. Wa aqdiyatihi wa aqdarihi, segala putusannya dan segala takdirnya kita hadapi dengan sabar. Ya gulamu, wahai anakku, salim ilaihi fi maqdurihi, serahkan saja kepada Allah segala keputusan. Terima sajalah apapun yang menjadi keputusan Allah itu. Kalau Allah memutuskan miskin kamu, siap. Sakit kamu, siap. Sugih, melarat, siap. Goblok, siap. Sumaqum ma'ahu ba'da zalika, setelah itu ya selalu bersama Allah saja. Al-amru yahtaju ila asasin thumma bina'ihi. Yang pertama, yang penting adalah kita bangun fondasi yang sekokoh-kokohnya. Setelah fondasi kokoh, baru kita bangun di atasnya. Kalau fondasinya tidak kuat, bangunan itu akan runtuh. Jadi yang penting adalah fondasi, asas. Cuma bina'ihi, baru kita bangun. Kalau fondasinya nggak kokoh, apa yang terjadi? Ya retak semuanya. Iya. Seorang arsitek akan menghitung biaya bangunan itu 40% untuk fondasi. Orang Belanda itu kalau bangun tuh yang penting fondasi dulu. Ya, bagaimana caranya? Digali sampai ketemu tanah keras. Kalau masih gembur, terus kali. 4 meter, ya udah 4 meter berarti. Makanya sekalipun nggak pakai besi, nggak pakai semen, nggak pakai split, bangunan Belanda, stasiun kereta api, stasiun kereta api tanpa cor, tidak retak. Kenapa? Karena fondasinya kokoh. Nah, kita dalam keagamaan juga begitu. Yang penting fondasinya dulu. Ya iya, Masya Allah. Itu. Iya. Al-amru yahtaju ila asasin thumma bina'ihi. Atau cuma bina'in. Yang penting fondasi dulu. Baru silakan di atasnya dibangun. Di atas fondasi yang kokoh. Tanpa itu ya sulit dong. Akan runtuh semuanya itu. Wadawim ala dhalika fi kullil awqat fi lailika wa naharika. Lalu terus berkesinambungan seperti itu. Utamakan dulu fondasi ya. Di segala zaman, siang dan fi kullil awqat fi lailika wa naharika, sepanjang zaman, siang dan malam. Waihaka, ya, goblok. Ya, tufakiru fi amrika, engkau selalu memikirkan nasib kamu.
Urusan kamu dipikirin terus siang malam. Bagaimana. Iya. Sampai pagi nggak tidur. Sudah hampir solusi, keputusan terakhir, mulai berpikir di awal lagi. Aduh, nanti bagaimana? Itu. At-tafakkuru min amril qalbi. Tafakkur itu adalah pekerjaan hati, adanya dalam pikiran kita kok. Berpikir itu di dalam pikiran kita, di hati kita ini. Fa idza ra'aita laka hasanatan fashkurillah ta'ala. Dah gini aja. Kalau kamu melihatnya itu bagus, ya tinggal syukuri sajalah. Di mana persoalannya sih? Pada detik-detik apa Anda merasakan bahagia di dunia ini ketika Anda sedang bersyukur kepada Allah? Kapan Anda bersyukur kepada Allah? Ketika Anda menyadari Anda mendapat nikmat dari Allah. Detik-detik yang menyengsarakan kamu adalah ketika kamu merasakan ada bencana, musibah atas diri kamu. Dan kamu sadar sedang menghadapi bencana. Itu penderitaanmu. Kedua-duanya bisa diselesaikan. Ketika sedang enak, bersyukurlah. Ketika sedang tidak enak, bersabar. Itu saya kok susah banget sih. Nggak pakai modal kok enggak. Memangnya ada modalnya. Bersyukur dan bersabar tidak pakai modal. Hanya perlu keinginan saja kok. Gimana lagi? Memangnya beli karcis gitu. Beli karcis buat biar sabarnya nggak ada karcis. Nggak ada. Gratis. Tinggal ada keinginan aja persoalannya. Iya. Wa idza ra'aita laka sayyi'atan, apabila kamu melihat kamu sedang dalam keadaan tidak baik, sedang melakukan dosa-dosa, fatub minha, segera bertobatlah. Bihadza tafakkur. Kalau tafakur Anda seperti ini, dapat nikmat, bersyukurlah. Lagi mendapat kesulitan, bersabarlah. Kan begitu. Sedang enak, bersyukurlah. Sedang dapat hidayah, bisa ngaji, bisa sholat berjamaah, bisa dermawan, bisa bersyukurlah. Sedang melakukan dosa-dosa, bertobatlah segera. Itu saja. Kalau pikiran kamu seputar itu, ya, tentang bagaimana mensyukuri nikmat, bagaimana bersabar, dan bagaimana segera bertobat, yahya dinuka, maka wayamutu syaitanuka, maka dengan berpikir seperti itu agamamu akan hidup dan setanmu akan mati. Setannya mati, agamanya hidup. Artinya agama yang hidup itu artinya benar-benar bisa menyentuh psikomotorik, bisa membuat Anda berbuat, bisa mendorong Anda, bisa memotivasi Anda. Walihadza qila, oleh karena itu ada pepatah, ada peribahasa, atau qila, ada orang yang mengatakan. Karena qila ini fiil mabni majhul, berarti fa'ilnya tidak diketahui. Makanya qila, ada orang yang mengatakan. Siap mengatakan tidak tahu. Jangan dikatakan lain.
Duriba Zaidun. Apa mananya? Oleh siapa? Jadi dipukul oleh Hasan. Masih muncul failnya. Zaid dipukul oleh Hasan. Bahkan dipukul itu bukan mabni majhul. Paham gak? Ini kan terjemahan seperti ini kan. Para penerjemah kan gak sadar. Seperti itu. Zaid dipukul oleh Hasan. Kalimatnya betul nggak? Bahasa Indonesia betul nggak? Zaid dipukul oleh Hasan. Sok bahasa Indonesia mah duriba Zaidun. Yang nggak ada. Kalau ini tuh Zaidun dorobahu Hasanun. Zaidun dorobahu tetap memberi maklum. Zaidun utawi Zaid iku dorobahu mukulhu ing Zaid sopo Hasanun. Hasan kan begitu. Zaid bukan Hasan begitu. Nah, makanya mabni majhul sungguhnya itu duriba Zaidun, ada orang yang mukul Zaid. Saya mukul, ya ada orang yang nggak tahu orang siapa. Gitu. Jadi wakila ada orang yang mengatakan. Siapa? Nggak tahu. Kila. Gitu. Mabni majhul itu adalah ketika fa'ilnya tidak diketahui. Itu maksudnya. Nih, sedikit ilmu terjemah nih. Mudah-mudahan bermanfaat ilmu terjemahan. Iya. Di tokonya nggak ada. Ya, mabni majhul mabni maklum tuh. Tafakkuru sa'atin khairun min qiyami lailatin. Tafakkur sesaat lebih baik dari bergadang semalam suntuk. Sesaat berpikir lebih baik daripada semalam tidak tidur. Ini masuk akal. Ada lagi tafakkur satin khairum min alfi amin ibadah. Oh, banyak banget. Berpikir sesaat sama dengan 1000 tahun ibadah. Ngaco loh. Bukan terlalu tuh mah. Kalau ini Pak pantas nih. Berpikir sesaat lebih baik daripada bergadang semalam suntuk. Pantas kan? Bukan 1000 tahun ibadah. Ngaco kamu. Pernah dengar gak? Udah iya itu kan. Ya kamunya percaya aja. Kenapa? Karena kamu gak berpikir. Sebabnya kamu mudah percaya karena kamu tidak berpikir. Kalau kamu berpikir, pasti kamu akan sering menyangkal. Apa iya? Ah, nggak mungkin dong. Nah, biasanya dalam tradisi di pesantren umat Islam di Jawa ini umumnya penyangkalan tuh dianggapnya kurang ajar. Ya pokoknya nggak tidur sampai pagi dah. Main kaple juga boleh. Di sini nggak disebutin kok, nggak tahajud nggak apa kok. Kayak mulai tuh karena melek semalam, semenjak melek nggak tidur. Ngapain aja? Ya terserah kamu, main kaple boleh, makan kuaci boleh. Pokoknya nggak tidur gitu. Ya bermesra dengan istri juga boleh, nggak apa-apa. Pokoknya nggak tidur semalam. Nggak diterasin sholat nggak apa-apa, nggak ada kan? Ya jangan mengada-ada. Ini begini nih, kita kadang-kadang sok mengada-ada itu ghairil maghdubi, jangan sampai kena marah seperti Yahudi. Waradolin, jangan sampai tersesat kayak Nasrani. Ada nggak di situ Fatihah Yahudi Nasrani? Ada nggak sebetulnya? Nggak ada. Siapa yang bilang begitu tuh? Yang kena marah ya kamu, yang tersesat ya kamu. Ya jangan cari kambing yang bulunya hitam dong. Kalau memangnya kamu nggak kena marah? Kamu ini sedang dimarahi oleh Allah. Dijadikan bangsa-bangsa yang paling terbelakang, yang paling goblok,
yang paling miskin, dan perang saudara nggak pernah berhenti. Lapar kamu semuanya. Sedang dihukum. Ngerasanya lagi hebat. Itu mah nyanyian lama dong. Nyanyian lama. Nggak sadar kok. Ya karena kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Kita adalah umat yang terhebat. Ngelamun kamu nih. Di mana hebatnya? Makan aja dapat utang kok. Hebat. Iya. Ring lindur. Ngelamun. Itu mah dulu. Ya kalau kamunya sekarang dalam keadaan terpuruk merasa paling hebat, ya bagaimana saya membangkitkan Anda? Ya angan yang rasanya hebat kok. Mangan beli uruk ngerasanya paling sugu dewek. Iya, makan aja nggak pernah kenyang, ngerasanya paling kaya sendiri. Penting makanya dapat ngutang kok. Gitu. Ya umat Muhammadin, wahai umat Muhammad, uskurullah azza wa jalla. Bersyukurlah kepada Allah, wahai umat Muhammad, bersyukurlah. Fa innahu qad kana aminkum bil qalil minal amal. Karena Allah siap menerima dari kamu sekecil apapun amal kamu. Padahal mah bil idafati ila amali man taqaddamakum, kalau dibandingkan dengan amal-amal mereka yang mendahului kamu, masih hebat mereka. Ya udah, kamu bisanya segitu, ya udahlah, nggak apa-apa. Ya, bersyukurlah kepada, yang penting bersyukurlah kepada Allah. Antumul akhiruna wa antumul awwalun yaumal qiyamah. Nanti kamu sebagai barisan yang pertama dan kamu nanti sebagai barisan terakhir di hari kiamat nanti. Man kana minkum sahihan fala sahihan mislahu. Siapapun di antara kamu ya, yang merasa sehat, fala sahihan mislahu, nggak ada yang lebih sehat dari kamu tuh. Kamu yang paling sehat. Antumul umara, kamu adalah pangeran-pangeran. Wa ghairukum minal umam ra'iyah. Bangsa yang lain adalah rakyat biasa. Kamu yang jadi pahlawan-pahlawan. Artinya apa? Ambil peran sebagai pemimpin, bukan sebagai rakyat gitu. Madum taqa'idan fi baiti nafsika wa hawaka wa tab'ika, selagi engkau masih tetap nongkrong di rumah nafsumu, di hawamu, di watakmu, la tasihhu madumta munazi'an lil khalqi fima fi aidihim. Selagi engkau masih terus ya, memperebutkan dengan makhluk yang lain, fima fi aidihim, apa yang ada di tangan mereka. Selagi engkau masih berebut materi dengan sesama manusia, maka kamu tidak akan pernah menjadi pahlawan dunia ini. Ada satu istilah lagi bahwa dunia ini adalah seperti bangkai yang diperebutkan oleh anjing-anjing serigala. Jadi kalau kamu berebut dunia, ya siap-siap digigit anjing. Dunia ki batang, tadi rebutannya kirik. Baka sira melu rebutan patang, ya siap-siap dicokot ning break.
nggak usah berebut dunia, emang nggak usah. Ngalah aja. Jadi yang kemana warisan yang buat itu silakan dah. Jadi yang nggak dapat nggak usah, ya udah silakan ambil semua. Allah lebih kaya kok. Saya lebih ikhlas, lebih rela. Saya nggak dapat bagian dan saya tidak akan menuntut ke pengadilan. Daripada nanti habis buat pengadilan, masih mending dimakan oleh saudara saya kok. Paham bikin ke? Barang sirah, samlaratnya bareng. Kok tega banget sih? Daripada kamu gak bagian, biar barang-barang miskin semua. Marat kabeh. Bukan goblok, nafsu. Nafsu itu bukan goblok, nafsu. Nafsu. Amarah murka. Iya. Madum taqaidan fi baiti nafsika wa hawaka wa ta'wika la tasyu madum ta munazi'an dal khalqi fi ma fi aidihim mustajiban lahu biriyaika wa nifaqika. Berebut materi dengan mereka, ya, dengan menggunakan segala macam pencitraan dan kemunafikanmu itu, dengan berpura-pura dengan segala macam, ya. La sihata laka madum taraghiban fid dunya. Tidak akan pernah kamu hidup sehat, bahagia, madum taraghiban fid dunya, ketika engkau masih mencintai dunia ini. Fala sihata laka madum ta wathiqan biqalbika ma wal haq. Dan selamanya kau tidak akan pernah bahagia selagi engkau masih mempercayai dengan hatimu itu kepada selain Allah. Kalau engkau masih percaya kepada selain Allah, selamanya engkau tidak akan pernah benar selamanya. Azza wa jalla. Fala sihata laka Allahumma rzuqna as-sihata ma'ak. Ya Allah, mudah-mudahan kami diberikan keselamatan bersama Allah. Amin. Ya amin. Sing cinta amin. Amin. Iya. Wa atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina rabbana atina fid dunya hasanah. Di dunia dengan hasanah dan di akhirat dengan hasanah. Kan enak. Dengan hasanah. Yang pasti hasanah cantik kok. Kalau hasanah pasti cantik. Gak mungkin jelek hasanah tuh. Percaya enggak? Hasanah itu pasti cantik, enggak mungkin jelek. Kalau yang jelek sayyi'ah. Kayak Pak siapa? Nurmantio. Pak Nurmantio, Panglima, siapa namanya itu? Gatot Nurmantio. Geger dia dipanggil presiden enggak mau. Di wartawan datang. Katanya Bapak dipanggil presiden nggak mau. Dia bingung jawabnya apa itu. Dia kan di tes. Akhirnya apa? Ya memang saya panglima kok. Siapa yang berani dipanggil presiden? Saya panglima sih. Kalau manggil saya jangan presiden, panggil saya panglima. Saya panglima bukan presiden. Paham nggak? Pak Gatot Nurmantio dipanggil presiden tidak mau. Itu kan viral kan. Dikiranya sedang ada bentrok gitu ya, ada clash politik. Wartawan datang semuanya. Kenapa? Saya bukan presiden, ya saya panglima. Ya saya nggak mau dipanggil presiden mah. Saya bukan presiden. Udah paham nggak? Jadi memang bahasa Indonesia memungkinkan begitu. Dia dipanggil oleh presiden tidak mau, baru benar tuh. Ini dia tidak mau dipanggil presiden. Sebetulnya kalau dipanggil oleh
Makanya dalam bahasa Arab da'ahu ra'isan, dipanggil presiden. Da'ahu ra'isun, dipanggil oleh presiden. Amri. Da'ahu ra'isan, dia dipanggil presiden. Tapi kalau da'ahu ra'isun, dipanggil oleh. Itulah terjemahan kita menjadi carut marut di dalam, ya saya sedihnya dalam Al-Quran. Terjemahan begitu tuh. Ya, kurang waspada. Saya udah bilang cepat direvisi, enggak sampai sekarang, ya udahlah. Ya mungkin karena mereka anggapnya udah bener, ya udah. Saya baca terjemahan. A'jabal kufara nabatuhu. Pepohonannya kama sal ghaisin a'jabal kufara nabatuhu. Seperti hujan lebat, ya, sehingga tanah subur, pohonannya dikagumi oleh al-kufar, orang kafir kok. Terjemahnya oleh petani. Gitu. Qala radhiyallahu al-majlis as-salis. Qala radhiyallahu anhu yaumal jumu'ati bukratan. Bukratan itu di pagi hari ya. Pagi. Pengajiannya pagi ini nih. Kalau sore apa? Asyiyatan. Bukratan asyiyatan. Bil madrasah al-ma'murah, di madrasah al-ma'murah, Samina Syawal, tanggal 6 bulan Syawal, sanata khamsin, tahun 5, warba'ina dan 40, wa khamsimi'atin dan 500. Jadi tahun berapa? 500, 40, 5 dan 40 dan 500. Ya, tahun 1999. Amatisin wa tas'ina wa tas'imiatin wa alfin. Tahun 9 dan 90 dan 900 dan 1000. Dari kiri dari apa? Dari kanan ke kiri. Gitu. Makanya Pak Naib, anak mana Pak Naib? Ini dengan apa ijab kabulnya? Dengan bahasa Arab Pak Naib. Berapa mas kawinnya? Mas kawinnya 3.400.084 rupiah. Bahasa Arab kenter nih. Ijab bahasa Arab, pas bilangannya pakai bahasa Indonesia. Karena menyebut bilangan besar udah sulit ya, bolak-balik. Oh iya, banyak yang nggak bisa bilangan itu. Orang Arabnya sering salah kok bilangan itu. Iya, ayyuhal faqir la tatamanna al-ghina. Wahai hamba Allah yang fakir, la tatamanna al-ghina, jangan sok ngayal jadi orang kaya. Nggak usah ngayal jadi orang kaya. Bisa ngelamun sugi. Fala'allahu sababu halakika, sebab bisa saja kekayaanmu itu akan menjadi sebab kehancuranmu. Waktu sedang miskin, kamu dengan istri rukun dan damai, harmonis, setiap malam berpelukan mesra. Setelah kaya, enggak pulang-pulang. Akhirnya apa? Ketangguhan, sudah punya anak 2. Akhirnya istri tuanya gak terima, minta cerai, berantakan lagi. Gara-gara banyak duitnya, akhirnya rumah tangganya berantakan. Rumahnya dibelah 2, anaknya dibagi 2.
Anak yang ikut kamu dapat ibu tiri, yang ikut sama ibunya dapat bapak tiri. Akhirnya anak-anakmu dendam kepada kamu itu. Sangat dendam sekali. Gara-gara kelakuan bapak gue nih, gue jadi sengsara begini nih. Wayai mati, boro-boro ditahlili, diujui makai mesir aku. Iya. Dia datang ke kuburan udah pakai anting, ya celananya disobek-sobek, rambutnya dikepang kayak kuda gitu. Sehingga kemit kuburan tuh terkagum, wah, ada anak pang masih inget ziarah kubur sama itu kan gitu. Iya, mana rumahnya Mangkasan Pak? Tuh sana pojok katanya. Si kemit kuburan tuh dia bangga ada anak pang inget sama bapaknya. Sampai di sana buka sleting. Ya itu gara-gara dulu bapaknya tukang kawin tuh. Leo bu, nyatanya begitu kok, betul nggak? Jadi nggak usah ngaya jadi orang kaya, belum tentu. Dengan hartamu yang berlimpah ruah itu malah justru menghancurkan dirimu sendiri. Wa anta ayyuhal marid, dan juga kamu orang yang lagi sakit, kamu yang lagi sakit juga sama, la tatamannal afiyah, jangan menghayal sembuh. Fala'allaha sababu halakika, boleh jadi kesembuhanmu akan menghancurkan kamu. Waktu sakit, alhamdulillah merintih-rintih Allah. Wah Yesus cemerak. Koplok kamu itu. Ya Allah. Jadi kamu ini pantasnya melarat. Dan segala sakit yang gak sembuh-sembuh gitu. Iya, tiap hari berzikir terus Allah. Amin. Ya Allah, ya Allah. Ya, kita tidak tahu mana yang terbaik. Kita tidak tahu mana yang terbaik. Ya. Kita nggak tahu lah. Iya. Kun aqilan, rasional dong. Kun aqilan, rasional dong. Ihfid samraka yuhmad amruka. Jaga dirimu baik-baik. Iya, yuhmad amruka. Nanti kamu akan tersanjung kok. Iqna bihadzal qadar. Sudah terima saja ketentuan Allah itu. Alladzi ma'aka, yang sedang kamu hadapi. Sudah, kamu lagi miskin ya alhamdulillah, terima aja udah. Dikasih zakat sudah terima aja. Wala tadlub ziyadatan alaih. Jangan minta lebih, jangan ketawar menawar dengan Allah. Jangan sok nganyang. Ya, jangan minta lebih, udah terima aja. Dikasih segitu udah. Dapat 1 juta alhamdulillah. Iya, dapat 100 alhamdulillah. Enggak dapat duitnya hilang alhamdulillah. Udah. Dipayu-payu laki alhamdulillah. Ketemu demenan alhamdulillah. Ngejak kawin alhamdulillah. Dua laki, lakinya demenan maning alhamdulillah. Iya. Kullu ma yu'tikal haqqu azza wa jalla bisu'alika. Apa saja yang Allah berikan kepada kamu atas permintaanmu, fayakunu kadaran, itu yang membuat keruh. Wa bughdatan, dan akan menjadi kemarahan. Qad jarabtu hadza, aku sudah pernah melakukannya ini. Saya sudah pernah mengalaminya. Hadza illa an yu'maral abd
min haitsu qalbihi bisu'al. Nanti pada saatnya mah Allah yang akan menyuruh hatimu untuk meminta. Ketika Allah akan memberi kamu, biarkan Allah yang menyuruh hatimu untuk meminta. Bukan nafsumu yang meminta. Di situ letaknya. Iya. Dan biasanya kita ini akan terdorong sendiri untuk meminta. Kalau sesuatu yang kita itu real, benar-benar yang kita butuhkan, akan datang secara insting, seperti makan. Itu pasti akan digerakkan hati kita Allah untuk minta makan. Tapi kalau kamu pengen beli mobil Rolls Royce, pasti itu nafsumu yang menyuruh. Kalau kamu pengen kawin, itu dari kebutuhanmu untuk kawin. Hatimu akan Allah untuk meminta pengen dapat istri. Tapi ketika kamu ingin perempuan yang secantik Dewi Persik atau Syahrini, itu nafsumu. Iya. Sebab kalau yang meminta hatimu atas perintah Allah karena itu sebagai kebutuhan, pasti akan mintanya, ya Allah, aku ingin punya istri, yang penting perempuan. Ada keterusan. Iya, kayak wong wadon diganggu kakek. Ya, iya, ada keterusan. Iya. Sing penting wadon. Ya bakat tambah ayu tambah angel ora. Tambah ayu tambah angel maning. Ayu pisan, angel pisan. Iya. Ide jalukane akeh kene. Iya. Fa idza amara bisual, ketika Allah menyuruh kita untuk meminta, burika fi masal, pasti akan diberkahi oleh Allah. Iya. Tapi kalau nafsumu yang menyuruh, ya, dipai mah dipai, bari diserawatakan nira-nira. Iya. Nya cegjal ke balangna. Ini sebaiknya jangan koma titik aja. Kalimat-kalimatnya ini sudah istinaf semua, titik-titik semua ini. Enggak ada koma ini. Sampai ada lagi yang enggak ada komanya, ya seperti titik. Wa uzilatil akzar anhu, dan akhirnya yang kotor-kotornya juga akan dibersihkan semuanya. Akan diberi yang diberkahi dan akan diberi sesuatu yang murni tanpa cacat. Akzar, kotoran-kotoran. Lemon beras kan langka las, langka watu nek. Yang beras yang sudah disensor. Iya. Wal yakun aktsaru su'alika al-afwa wal afiyah. Silakan minta kepada Allah, tapi yang paling banyak kamu minta kepada Allah adalah ampunan dan kesehatan. Al-afwa wal afiyah. Sebagaimanapun juga yang paling penting adalah ampunan Allah, dunia akhirat, dan afiyah, kesehatan. Itu yang paling substantif. Kebahagiaan kita ini, faktor yang paling substantif adalah kesehatan. Yang lain mah hanya aksesoris kok.
Kalau mobil itu yang penting mesinnya jalan, udah selesai. Banyak menggelinding, itu persoalan anti pakai lock door, pakai AC, pakai sound system, gitu. Biar semuanya bagus, tapi nggak jalan mesinnya. Dan saya sering sekali mencontohkan dengan contoh yang sederhana dan bisa dipahami oleh sebodoh-bodohnya orang akan paham bahwa kesehatan faktor yang paling substantif. Saya contohkan, enak mana makan sate sama kepala ikan asin? Jawabnya kan sate. Tapi kalau giginya sakit, kepala ikan asin tapi giginya sehat. Jadi yang enak tuh satenya apa giginya yang sehat? Dengan kalimat seperti itu orang semua paham. Jadi dong. Iya. Ya tapi kan kalau tidak dengan yang mudah itu, kalau orang nggak paham. Tikar bodol, spring bed, enak mana tidurnya? Boyoknya sakit. Kelasa bodol, boyoknya sehat. Jadi yang enak tuh spring bednya apa boyoknya sehat? Jadi makanya saya selalu berpesan untuk mencari materi, jangan kau korbankan kesehatanmu. Ada artinya. Ya goblok. Itu sama saja berlian ditukar dengan beling. Iya. Urupannya aja berlian mana belingnya. Wal mu'afat ad-daimah. Ya, dan keselamatan yang selalu. Al-afa lumpunan, wal afin sehat, wal mu'afat dan keselamatan. Ad-daimah yang abadi fid dini wad dunya wal akhirah. Selamat agama, selamat dunia, selamat akhirat. Iqna bihada fahasab. Sudah cukup dengan ini saja. Yang penting diampuni oleh Allah, diberi kesehatan, keselamatan yang selalu, yang abadi dalam beragama, dalam kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Itu saja. La tatakhayyar 'ala Allah azza wa jalla. Jangan sok pilih-pilih. Milih ini, milih ini. Enggak usah milih-milih sama Allah. Serahkan saja, terserah engkau mana yang terbaik menurutmu. Wala tatajabbar, dan jangan memaksa-maksa Allah. Harus. Kalimat harus tuh lancang banget tuh. Ya. Kalimat harus tuh. Ini di atas mimbar. Kiai zaman sekarang harus kaya. Kurang ajar banget tuh. Memaksa Allah. Memaksa Allah. Ya nggak tahu dia. Dia nggak sadar sebut tuh. Fahinnahu yaksimuka, dia akan marah kepadamu. Wala tatajabbar 'ala Allah azza wa jalla wa an khalqihi bisababika wa quwwatika wa malika. Ya, jangan memaksakan Allah hanya karena apa? Kepada makhluk yang lainnya, memaksakan orang dengan apa? Dengan usia mudamu, bisa babak dengan usia mudamu yang masih kuat gitu. Wa quwwati, kekuatanmu, wa malika dan hartamu, memaksakan orang dengan hartamu. Ya, dengan pedangmu, dengan kekuatanmu, enggak usah maksa lah. Memaksa orang lain, memaksa Allah seorang lain. Fa innahu yabtishu bika, nanti dia pun akan memaksa kamu juga. Wa yakhuduka akhzaman akhadahu, nanti kamu akan menghukum kamu seperti orang lain yang pernah dihukum.
Ya, dijonglok nasisan. Fa inna akhdahu alimun syadidun. Sekali Allah menghukum sangat pedih dan sangat berat. Waihak, koplok lagi. Lisanuka muslim. Lidahmu, mulutmu muslim. Mulutmu yang muslim. Amma qalbuka fala, hatimu tidak. Yang muslim mulutmu, hatimu tidak. Qauluka muslim, kata-katamu muslim, ucapanmu. Amma fi'luka fala, perbuatanmu bukan. Ya ngajinya nanti kalau kapan liburnya? Ya sudah masuk liang lahat. Minal mahdi ilal pilek mah gak usah. Fala anta fi jalwatika muslimun. Fala anta fi jalwatika muslimun amma fi khalwatika fala. Di permukaan mah kamu kelihatan, di depan halayak ramai mah muslim. Amma fi khalwatika, tapi ketika kamu sendirian kamu bukan muslim. Bahkan wong bae muslim. Ndendai. Ama ta'lamu annaka idza shallaita wa sumta wa fa'alta jami' af'alil khair. Apakah kamu tidak tahu bahwasanya kamu itu ketika sholat, ketika kamu berpuasa, wa fa'alta jami'a af'alil khair, dan ketika kamu melakukan banyak amalan-amalan yang baik-baik, in lam turid bihadzal amal, kalau kamu tidak ada maksud, tujuan, keinginan dengan amal-amal ini wajhallahi, untuk wajah Allah azza wa jalla, fa anta munafiqun, berarti kamu munafik kepada Allah. Selama ini kamu menghindari kemunafikan kepada manusia, padahal kamu setiap saat munafik kepada Allah. Ternyata semua yang kamu lakukan bukan untuk Allah semua, dan kamunya mengakunya mencari ridha Allah, ibtigha mardatillah, untuk Allah, bohong semuanya. Allah tahu kok. Ya. Ya, terus gimana? Ada orang pendatang baru ke sini, demi buya semuanya. Barang lalu mangan barangnya. Ya, itulah persoalannya. Ya, tapi ya nggak mungkin dong. Rasulullah juga tahu. Rasulullah juga tahu apa yang sahabat-sahabatnya lakukan di rumahnya, tahu kok. Tapi kan nggak perlu ngomong, ya udah aja. Pura-pura tidak tahu aja. Ya, jadi memang kita dalam hidup ini juga seringkali kondisinya kita dipaksa supaya pura-pura tidak tahu. Kita mengatakan tahu juga sulit. Ya, jadi ya pura-pura tidak tahu aja. Ba'idun minallah azza wa jalla, jauh dari Allah, sama sekali jauh banget. Mana lagi? Semua yang kalau kau lakukan itu semuanya adalah untuk dirimu sendiri, bukan untuk menyenangkan Allah, tapi menyenangkan nafsumu sendiri. Wis ngaku bayak. Setelah kamu tahu dan sadar, ya terserah kamu juga. Mau memperbaiki ya silakan, mau angger ya silakan. Kita tidak bisa memaksa.
Allah juga tidak memaksa kamu kok. Itulah. Tub al-an ilallah. Sekarang ayo tinggal bertaubat. Yang sudah adalah sudah. Yang belum kita perbaiki. Illa maqad salafa, yang sudah ya sudah. Tub al-an ilallah azza wa jalla min jami' af'alika wa aqwalika wa maqasidika daniyah. Minta ampun Allah dari segala perbuatan-perbuatanmu, ucapan-ucapanmu, maksud tujuanmu yang buruk itu, yang rendah itu. Segera. Yang penting segera minta ampun. Al-qawmu laisa fi amalihim malakun. Namanya orang itu bukan merasa dalam amal itu bukan malakun, ya tamallaku, artinya bukan persoalan ngolok-ngolok ya, bukan cari peluang-peluang ya. Mereka yang disebut dengan orang yang hebat itu humul faizuna. Mereka yang disebut dengan orang yang selamat, yang sukses itu humul muqinuna, orang yang punya keyakinan, punya ideologi, punya visi dan misi, punya program, punya target, punya platform, punya streamline. Al-muwahhiduna, dan yang mengesahkan Tuhan. Al-mukhlisuna, yang loyal kepada Allah. As-sabiruna, yang mampu bertahan lama. An bala'illah, menghadapi segala macam ujian Allah. Tegar hatinya, bertahan. Gitu. Azza wa Jalla wa afatihi, dan segala musibahnya. Asyakiruna ala na'maihi, yang selalu bersyukur atas segala nikmatnya. Wa karamatihi, dan segala karomahnya. Yadhkurunahu bi'alsinatihim, mereka berzikir dengan lisan mereka. Tsumma biqulubihim, lalu mereka berzikir dengan hati mereka. Tsumma biasrarihim, kemudian dengan sir mereka, dengan mulut. Setelah itu berzikir dengan hati. Setelah itu berzikir dengan sir, palung hati yang paling dalam. Itulah namanya sir, yang tidak ada yang tahu apa di dalam sir kita kecuali Allah dan kita sendiri. Malaikat pun nggak tahu, setan apalagi. Di palung hati yang paling dalam. Idza ja'atuhumul azaya minal khalqi tabassamu. Ketika mereka dijahati oleh orang lain, tabassamu fi wujuhihim, wajah mereka tetap tersenyum. Ketika ada orang-orang yang menyakiti dirinya, mereka tetap tersenyum. Tidak ada kebencian dan tidak pernah ada dendam. Ya wis,
Jadi kita dari silanya kiri kan ke jauh. Lah iya, saya aja Buya Sakur itu ternyata di rumahnya melakukan kegiatan paranormal, musyrik.com. Langsung saya klik sebut tutup aja dah. Terima kasih. Modelnya itu ya nggak usah. Jadi begini, kita harus selalu memaklumi saja. Ketika ada orang lain salah paham, ketika ada orang lain tidak tahu, ketika orang tidak mengerti, kita maklumi dong. Sebab Allah kan nggak bikin orang. Allah tidak bikin semua orang cerdas semua kan. Ya udah. Ya, moga-moga di Pangapura, Pak. Terus gimana? Mau marah? Ya goblok bukan senyawata. Ini Bangladesh ya. Lamun sira menang ga masa dadi pahlawan. Lamun kalah dah jarang sih. Mulukud dunya indahum ma'zuluna. Raja-raja di dunia menurut mereka nothing, nggak punya apa-apa. Jami'u man fil ardi indahum mauta ajza. Semua siapapun yang ada di bumi ini semuanya adalah bangkai-bangkai. Ajza tidak berdaya. Marda sakit semua. Fukara miskin semua. Mauta, ajza, marda, fukara, titik. Al-jannatu utawi surga iku. Ya, al-jannatu itu titik ini. Istiarab lagi ini. Ya, titik-titik ini. Ini yang tanda bacanya enggak padu asal ini ya. Iya. Surga bagi mereka. Surga dalam pandangan mereka. Bil idafat ilaihim menurut mereka. Bil idafat ilaihim menurut mereka. Surga itu apa? Kana khurabun. Surga dalam pandangan mereka adalah puing-puing saja, sampah semuanya. An-naru bi-idafat ilaihim, neraka menurut pandangan mereka mahmudatun, semuanya hanya abu saja, ora-ora panas adem kabeh. Wala arda wala sama wala sakina fihima tattahidu jihatuhum fatasiru jihatuhu jihatun wahidun kanu ma'ad dunya wahlu. Tidak bumi, tidak langit, wala sakina fiha, dan tidak ada penduduk di langit dan di bumi. Tattahidu jihatuhum, punya arah yang sama. Semuanya berbeda-beda. Fatasiru jihatun wahidah. Akhirnya baru menjadi satu arah. Kanu ma'ad dunya wa ahliha. Semuanya adalah dunia semua. Sampai surga juga ya, supaya kamu tertarik ya harus digambarkan kenikmatan dunia. Bidadari-bidadari yang cantik-cantik, yang bokongnya muntal-muntal, yang
sing susunen dengak-dengak ya. Sing matane blorok-blorok, cungure bangir-bangir, sing lambene doer-doer. Ya kalau nggak begitu kamu nggak pengen surga kok. Thumma saru ma'al ukhra. Ya nantinya saru ma'al ukhra. Akhirnya di penghujungnya ya urusannya nanti akhirat. Wa ahluha. Thumma saru ma'a rabbid dunya wal akhirah. Dan pada akhirnya ya akan bersama dengan Allah sebagai pemilik dunia dan akhirat. Jadi keliru. Makanya jadi saya sendiri juga sebetulnya ya nggak tahu ya, nggak pernah mikirin surga, nggak pernah terbayang kayak apa surga. Iya, pengen satan ketemu kalau Gusti Allah duduk pengen surga apa nggak ada urusannya, nggak penting ke surga. Iya. Ya terserah. Ketika kamu punya pabrik mobil, punya pabrik pesawat, uangnya triliun-triliun, perempuan mengejar-ngejar kamu minta dikawin, setelah melarat dia minta cerai, itukah kekasih yang sesungguhnya? Jadi dia bukan mencintaimu tapi mencintai hartamu. Berarti selama ini yang kau idamkan adalah sorga, bukan Tuhanmu. Jadi perempuan yang mau dikawin oleh kamu ketika kamu dalam keadaan miskin, itulah yang sejati. Paham bikin ke? Berlian aja dibuang kan, gak ngerti bikin ke? Iya. Lagi segimana? Iya. Sampai usahanya bangkrut semuanya. Ya udah Neng, kalau kamu tidak siap menghadapi kehidupan susah bersama saya pulangkan ke rumah orang tua kamu. Wahai kakanda, apa artinya tanpa dirimu? Aku selalu bersamamu, aku selalu di sampingmu dimanapun. Kan gitu. Mbu anak beli mau nunggu. masih ada. Nah, iya. Iya tenang. Iya. Nah, udah, makanya iltahiqu bihi. Ayo bergabung sama Allah semuanya. Ayo. Bergabung. Wa bil muhibbina lahu, dan dekati orang-orang yang mencintai Allah itu. Saru ma'ahu biqulubikum, berjalanlah bersama orang yang mencintai Allah, bersama Allah, biqulubihim, dengan hati mereka, hatta wasalu ilaihi, sampai tujuan, wa hasalu ar-rafiq, sampai mendapatkan pertemuan kasih sayangnya. Ya, qabla tariq. Ya, sampai kepada tujuan terakhir. Fatahu al-baba bainahum. Iya.
wa bainahu. Orang-orang yang mencintai Allah itulah yang akan membukakan pintu buat mereka, yang akan membimbing kamu semuanya itu. Yudzakiruhum, yang akan memberikan peringatan kepada kamu. Mazalu yadhkurunahu, selagi mereka masih mengingatnya, selalu mengingatkan kamu. Hatta dzikr anhum auzarhum, sampai sehabisnya dosa-dosa mereka. Faqad hamma ma'a ghairihi wa wujuduhum bihi. Ya. Ingin dengan yang lainnya, tetapi keadaan mereka bersamanya. Sami'u qawlahu ta'ala, mereka mendengar firman Tuhan. Fadhkuruni adzkurkum washkuruni wala takfurun. Berzikirlah engkau kepadaku, ingatlah kepadaku, engkau ingat aku ingat kamu. Bersyukurlah kepadaku, jangan durhaka. Washkuruni wala, bersyukurlah kepadaku, jangan durhaka. Kenapa tidak saya terimakan dan jangan kufur? Nanti salah paham lagi kamunya. So, kalau kata kafir itu membingungkan soalnya. Semakin takut saya mengatakan kafir nih, karena sudah diobral di mana-mana kafir. Obral, kafir. Jadi bersyukurlah kepadaku dan jangan durhaka. Ya, seizin Allah saya mengatakan wala takfurun dan jangan durhaka. Falazimu adzikra, selalulah berzikir. Lahu, kepada Allah. Tama'an fi dzikrihi lahum, dengan harapan supaya Allah juga ingat kamu gitu. Kamu jadi ingat dengan Allah dulu, kamu jadi ingat dulu. Dengan harapan kamu diingatkan gitu. Sami'u qawlahu azza wa jalla fi ba'di ma takallama bihi ana jalisu man dzakarani. Aku duduk berdampingan dengan orang yang mengingat aku. Aku bersama, aku di samping orang, aku duduk di samping orang yang sedang mengingat aku. Aku berada di sisi orang yang sedang berzikir. Itu nggak jauh kok. Kita mencari Tuhan jauh-jauh sampai ke Kanjeng Dimas segala macam. Aduh. Ya mesti ini Kanjeng Sarip. Mau ada park yang pun jati. Aduh, mana? Melaku keteka mana? Iya. Itu mereka yang mencari-cari Tuhan kemana-mana tuh, akhirnya boro-boro ketemu malah ketipu pisan. Kata Allah hanya, salah kamu mencari aku sampai ke Kanjeng Dimas segala macam, ke apa namanya, ke Fatar segala macam. Salah. Coba kalau kamu dulu di dunia ada tangga sakit, kamu menyambanginya, ketemu dengan aku di sampingnya. Kalau kamu di dunia itu tetangga yang kelaparan, kau kasih makan, sudah ketemu dengan aku di sampingnya. Itu kata Allah. Jadi
ujung-ujungnya Islam itu apa sih? Kemakmuran bersama. Islam tuh beraya nuri, paham beli. Paham. Oh, iya, kebersamaan ini. Kebersamaan ini. Jangan kenyang sendiri, jangan enak sendiri, dong, kasihan yang lain. Itu. Ini nggak tahu lah. Jadi kalau kamu jadi orang Islam, jangan biarkan ada orang sengsara di sampingmu. Yang lapar kasih makan, yang bodoh diajarin, yang sakit diobatin. Itu. Kalau ternyata orang miskin banyak yang kelaparan, anak yatim terlantar di sekitarmu, agamamu bohong semuanya itu. Itu kan jadi standar. Jadi tolok ukur kebenaran agama itu adalah kepedulianmu terhadap masyarakatmu. Paham dikit gitu. Jadi saya nggak ngerti itu. Ini gara-gara bunyal Islam ala khamsin, ini gara-gara Islam dibangun terus 5 rukun itulah yang nggak masuk akal. Masa Islam dia syahadat, zakat, sholat, puasa, haji, pikirannya itu yang paling hebat. Keadilan sosial nggak penting, supremasi hukum, kebersamaan, stabilitas, keamanan, pemerintah yang adil. Gimana lagi? Iya kan itu. Ini bunyal Islam ala khamsin itu sengaja dibuat oleh raja-raja Abbasiyah di Irak supaya masyarakat tidak ikut berpartisipasi dengan kekuasaan mereka itu. Wes sudah ngurusin 5 baik wes aja. Masalah kesejahteraan, indeks pembangunan manusia, pendidikan, kesehatan, daya beli itu bukan urusan kamu, sudah urusin sembahyang aja situ. Aman akhirnya kan. Non penjajah, yang raja-raja Arab diktator sih. Itu. Makanya ya sampai sekarang juga begitu. Sampai sekarang. Tidak lebih tidak kurang, dibohong-bohongin terus gitu. Sebab kalau sudah urusannya udah yang penting kamu syahadat, zakat, salat, puasa, haji, surga jaminannya udah gitu aja. Jam pira? Anak pira jam ini? Oh iya anak itu. Ya wis ya, assalamualaikum.